Halo, selamat sore teman-teman yang sudah hadir di Creative Hall and Block Space. Sore ini kita akan berbincang mengenai karya terbaru buku dari Mas Handoko Hendro Yono, yaitu Kulturnomi. Buku ini semacam retrospektif lah dari kerja-kerja culture yang Mas Handoko tempuh seminimalnya 10 tahun belakangan, mulai dari jenama atau perusahaan brand, kemudian ekosistem kesenian dan budaya populer yang telah dia kelola, dan juga bagaimana pemberdayaan budaya dengan segala potensinya itu dipertemukan dengan aktivasi ekonomi. Nah, hal inilah yang kayaknya menjadi urgensi untuk kita bicarakan sekarang di tengah era yang dalam tanda petik industri kreatif. Kepada Mas Handoko, kita beri dukungan. Terima kasih. Sebagai pengantar, Mas Handoko sudah bersama kita di sini. Saya dua alam membaca buku Kulturnomi ini, yang saya rasakan adalah saya merasa tiba-tiba kayak jadi anak usia 20-an lagi, Mas, dan kayak mencari, oke, saya adalah anak yang kreatif, remaja yang ingin tahu banyak hal dan ingin membuat banyak hal. Artinya buku ini sangat ringan penyampaiannya, tapi tidak membuat persoalan yang dipaparkannya jadi sepele gitu. Sangat relevan karena ia mengatakan banyak hal terkait budaya yang ternyata ada di sekitar kita. Hal-hal yang ada dalam percakapan di tongkrongan kita itu bisa punya potensi besar sekali, dalam tanda kutip mungkin entrepreneur. Dan itu nanti mungkin Mas Handoko tidak memilih anak entrepreneur di sini, tapi saya yakin dia punya bahasan yang mungkin lebih bernyawa, yaitu lokalitas. Nah, lokalitas yang seperti apakah yang retrospektifkan oleh Mas Handoko dalam buku ini? Saya persilakan kepada Mas Handoko untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Senang sekali dan saya bersyukur ya teman-teman mau mendengarkan saya gitu. Sebuah usaha untuk menuangkan gagasan gitu, dan senang sekali bisa didengarkan gitu ya, ditulis juga. Terima kasih juga untuk penerbit, dan juga terima kasih untuk Dani yang menulis, membantu saya menulis juga. Mungkin saya boleh share gitu ya. Di sini ada desainernya juga. Boleh dibantu di share. Saya sebenarnya pengen bener refleksi sambil bercerita gitu. Sebenarnya keresahan apa sih, atau mungkin imajinasi apa sih yang ada di balik penulisan buku Kulturnomi gitu ya. Oke. Ini saya sengaja putih gitu ya. Memberi visual gelas kosong gitu ya. Sebenarnya gelas kosong ini bermakna dua gitu ya. Mungkin ini buku perenungan saya juga belajar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dan mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan juga ke depan. Kulturnomi ini bisa menjadi pemikiran yang mungkin direspons oleh orang lain, dan juga mungkin direspon oleh saya sendiri. Kenapa gelas kosong? Yaitu tadi biasalah ini setengah penuh setengah kosong, atau ini gelas kosong mau diapain. Tapi kalau kita next diklik gitu ya, klik. Nah, sebenarnya secara tidak sadar gitu saya sudah menjalani hampir 10 tahun bisa mengisi nilai tambah sebuah gelas kosong menjadi nilai jual, yaitu filosofi kopi. Filosofi kopi sederhana. Saya bersyukur punya grup teman-teman berkolaborasi dengan Angga Sasongko, Anggia Karisma,
Chico Jericho, Rio Dewanto, dan ada Bung Glenn juga memberi kesempatan saya untuk akhirnya sadar bahwa ada nilai tambah yang sekaligus pembelajaran, yaitu dari sebuah buku novel istilahnya alih wahana menjadi film dan akhirnya menjadi kedai. Ini yang menjadi penyadaran atau awal mula istilah saya sekarang kulturnomi ini saya tulis. Saya terjun ke kultur sebenarnya bisa dibilang mungkin 4 tahun ini ya, sadar bahwa kultural ekonomi itu begitu penting gitu. Saya waktu itu ketemu dengan salah satu profesor dari Monash University dan kita makan malam bareng. Dia meyakinkan saya bahwa kultural ekonomi itu lebih sustain gitu ketika kita sadar tentang kekayaan kebudayaan. Nah, saya mendapat ilmu gratis dari kopi. Karena kopi itu lekat sekali dengan kultural sebenarnya. Karena kita tahu lah, sederhana sekali lah ritual kopi setiap pagi itu kan kultur ya. Di Melbourne ada Melbourne culture, di Skandinavia ada fika ya. Kultur kopi digabung dengan apa namanya bakery ya. Nah itu sebuah kultur juga. Di Jepang ada kisaten yang lagi populer di sini, kultur ban. Jadi tiba-tiba kultur kopi ini memberi pelajaran terhadap saya bahwa sesuatu yang ritual itu ternyata sangat berharga. Dan ini menjadi titik masuk yang ideal karena juga saya sadar ternyata yang namanya kultur kopi itu tumbuh terus. Mungkin banyak orang yang sinis ya, wah sekarang ada kopi di mana-mana kayaknya udah jenuh segala macam. Tidak, karena konsumsi kopi kita masih rendah sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak alasan untuk kultur kopi itu bisa berkembang, dan jangan lupa juga kopi di Indonesia itu memiliki kultur nongkrong, jadi kayak creative hub atau cultural hub. Nah ini saya juga pengen ngomong bahwa jangan remehkan kopi gitu, karena kopi ini bisa menjadi tempat gerilya yang sangat luar biasa. Ada yang bilang kreatif ekonomi kita harus fokus gitu ya, kalau Thailand di food, negara lain misalnya di fashion gitu ya. Jangan-jangan Indonesia melalui kopi, karena kopi ini juga inklusif sifatnya, nggak eksklusif gitu. Saya ngobrol sama teman-teman kopi, ini sangat wilayah yang sangat strategis gitu ya. Mungkin bisa next slide selanjutnya. Nah ini, saya ini punya hobi gambar. Tiap hari saya bisa dibilang coret-coret, ngaco gitu ya. Dan kadang-kadang saya share, kadang-kadang enggak gitu. Dan dari coret-coret ini, saya semakin sadar bahwa ternyata penting sekali mencari model. Model kebudayaan, model kreatif, model bisnis, model apapun itu kayaknya harus kita cari gitu. Makanya saya senang sekali mencoret-coret, dan coretan-coretan saya inilah yang menjadi akar dari buku saya, dan mudah-mudahan ini menjadi bentuk yang semakin solid gitu. Dan sebenarnya selain coret-coret, saya merasa juga tadi ada satu kata ya, ada urgensi, ada yang kata lain dari urgensi sebenarnya ada sesuatu yang istilahnya tuh unworkable, ada sesuatu yang tidak bekerja. Kita ini belum menemukan model urgensi yang harus kita jawab. Ini yang menjadi mendorong saya menulis buku ini. Kenapa? Ini juga didorong oleh sebuah kenyataan yang saya alami belakangan ini gitu ya, adalah faktor iklim. Faktor iklim ini ternyata sesuatu yang sangat signifikan, mempertemukan bahwa faktor kultural ini harus dipertemukan dengan current issues gitu ya, atau urgensi baru, yaitu iklim. Kenapa iklim ini penting? Karena iklim ini dihadapi oleh generasi sekarang, generasi anak muda. Anak-anak muda ini dihadapkan, atau generasi sekarang dihadapkan dengan urgensi lingkungan yang sangat dahsyat, dan ternyata salah satunya jawabannya ada di kultural. Nanti saya akan jelaskan. Next. Nah,
Boleh next. Ya, ini saya tulis di sini di pameran ini sebenarnya baru dapat kalimat ini 4 hari atau 5 hari lalu ya. Tuturkan kultur biar bangsa jadi makmur. Biasalah ada rhymingnya, tapi ini sebenarnya faktor storytelling, dan benar kayak doa gitu ya. Storytelling atau narasi ini butuh urgensi yang tepat sebenarnya menurut saya. Di sini saya juga memamerkan, nanti boleh dilihat karya foto dari teman saya namanya Anto tentang Blok M. Ini sebuah area yang jadi kawasan pengamatan saya gitu ya. Blok M akhir-akhir ini hidup sangat subur. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kenapa saya bilang 10 tahun yang krusial tadi ya. Filosofi Talk itu berdiri 2015. Jadi hampir 10 tahun ya, kita brainstorming 2014. Jadi bisa dibilang 10 tahun ya. M-Block itu berdiri 2019. Sebelum M-Block berdiri, MRT stationnya 2018. Jadi gara-gara MRT juga pengaruhnya besar sekali ke accessibility, kultur jalan kaki segala macam. Dan jangan lupa pada waktu 2015 saya, Bung Glenn, Angga terutama ya selalu diskusi bahwa milestone kita itu waktu itu tahun 2015 ya kejadian obrolannya. Milestone barunya adalah ketika MRT buka. Itu wilayah Blok M akan meledak gitu ya. Waktu itu keyakinannya seperti itu. Nah, 2019 buka M-Block, pandemi. Tapi jangan lupa bahwa setelah M-Block bukalah yang namanya Taman Literasi. Taman Literasi disambut dengan ramainya lagi Blok M. Dan muncullah tempat-tempat baru ya, ada Donat, ada Futago, ada Kopi Tuku, ada banyak lagi ya yang keren-keren gitu ya, dan itu hidup gitu ya. Jadi saya membayangkan sebenarnya kita punya kawasan yang saya sebut sebagai kawasan culture gitu ya, yang kontemporer, kekinian gitu, atau kultur yang bisa dibilang mungkin bagi budayawan bisa dibilang budaya pop gitu ya, budaya yang cemen lah sehari-hari, budaya masa gitu. Budaya masa kata Ariel Haryanto ya. Kalau mau rada berat dikit, budaya masa itu biasanya diiniin dengan skele gitu ya. Tapi ini budaya masa ini jangan diremehkan. Blok M ini jangan diremehkan gitu. Jangan-jangan dunia kita ini, kalau kita ngomong K-pop, jangan-jangan dunia kita ini Blok M bisa jadi model gitu ya. Selain eksperimentasi dari grup, kebetulan kita eksperimentasi di post-blok yang heritage atau lokanata yang katakanlah kultur musik gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita bisa bersama-sama berdiskusi, mengangkat narasi ini menjadi sebuah kekuatan, menurut saya ini kekuatan yang luar biasa, yang bisa kita jadikan engine kebudayaan. Jadi sebenarnya di kultur Romi ini saya yakin sebenarnya istilah saya itu sebenarnya bukan istilah saya ya, istilah marketing saya, yang disebut sebagai cultural relevant. Relevansi kultural itu harus kita cari. Berikutnya juga yang kalimat yang sering saya sebut di buku ini adalah cultural diplomacy, kultural diplomasi. Kultural diplomasi sesimpel ya kayak sekarang yang dilakukan oleh Mas Yakob gitu ya, dengan bikin berpameran dengan stakeholder kampus, dengan teman-teman mega atau segala macam. Ini sebenarnya bentuk-bentuk cultural diplomasi. Bayangkan kalau ini punya akses, kita misalnya disambung dengan misalnya kuratorial yang baik atau katakanlah residensi yang baik, bekerja sama dengan negara lain, itu bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Nah itu yang kegelisahan yang saya pengen dilakukan. Ini kan unek-unek yang di buku ini terus terang ini bukan case study sukses. Ini case study terus belajar, mimpi-mimpi atau obsesi-obsesi yang
mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan lah, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini model-model yang saya yakini gitu ya. Di sini ada satu model yang saya sebut, saya juga beruntung menjadi bagian dari Pekan Budaya Nasional di mana saya jadi kuratornya. Ada ilmu-ilmu baru dari teman-teman kurator yang lain. Salah satunya adalah dari Mas Adi Darmawan tentang perhubungan. Saya suka sekali dengan istilah lumbung karena itu sangat Indonesia gitu. Kenapa kita harus cari model dari Harvard misalnya? Nah, dengan model perhubungan ini sebenarnya menarik sekali ya. Kalau saya simpulkan sendiri ini dari memori kolektif, saya interpretasikan dalam bentuk placemaking atau cipta kawasan. Gitu. Tadi Blok M itu, bayangkan kalau itu bisa menjadi cipta kawasan kemajuan budaya massa tadi, Blok M itu nggak bisa diremehkan, itu bisa nular gitu kemana-mana. Karena kota-kota lain juga punya gitu ya. Kalau cipta kawasan lapangan bangkai dan lain-lain gitu ya. Dan itu bisa menjadi perawat panen bagi. Jadi itu kita bisa bikin sustainable gitu ya. Nah yang di atas ini saya sampai hafal nih. Nah saya sampai hafal itu nature, culture, future. Di sini penting sekali yang namanya kesadaran kita terhadap sumber daya alam. Kita ini sumber daya alam kita sangat luar biasa dan kita sampai lupa gitu ya, sampai kayak nggak sadar gitu. Nanti saya bisa saya bisa jelaskan dan eksperimentasi apa yang saya lakukan dengan nature. Berikutnya adalah culture dan paling kanan adalah future. Ini sebenarnya sama anak muda tadi. Yang future itu antara culture dan future, di situ saya tulis tentang open innovation. Open innovation itu sebenarnya ruang-ruang yang diinterpretasikan oleh anak-anak muda, kolaborasi. Banyak sekali yang dilakukan open innovation ini yang harusnya dibuka gitu ya. Nah dan next mungkin langsung ke depan. Dengan model ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ekspor. Ini contoh. Jadi praktek baik ini bisa kita lakukan gitu ya. Salah satu contoh adalah tadi kesadaran terhadap layakan alam. Potensinya yang relate sekali dengan isu iklim. Isu iklim ini isu yang menjadikan sebenarnya nature itu menjadi relevan. Kenapa? Karena dunia global sekarang mengangkat istilah-istilah iklim ini atau terminologi iklim ini menjadi dekat. Dan inilah yang saya sebut menjadi Indonesia punya peluang. Jadi kalau kita ngomong brand atau jenama, sebenarnya kita sedang punya peluang lagi. Karena isu-isu ini diomongin di Davos, isu-isu ini diomongin oleh ekonom, oleh forecaster gitu. Iklim ini misalnya saya tiba-tiba mendapati sebuah topik misalnya karbon netral. Karbon netral ini akan menjadi bahasan yang sangat seksi. Orang akan ada badan karbon misalnya. Jadi kita ini kayaknya tiap hari kaget-kaget gitu. Ada yang badan karbon lah, ada yang indikasi geografis lah, ada yang intellectual property lah. Jadi kita belajar terus gitu dan fakta ini menjadi menarik ketika kita hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya nature, konservasi alam, dan konservasi kebudayaan. Bayangkan ini misalnya saya ngangkat, saya dan ada Bang Melvi, ada Bene juga, kita lagi mengembangkan kawasan kemajuan kebudayaan lapangan bangkai. Kita akan menghidupkan festival Istiqlal. Bayangkan kalau kita bisa menghidupkan narasi-narasi Islam Nusantara yang imam besar sudah bicara kita bahwa Indonesia layak menjadi pusat Islam dunia. Kenapa? Karena sifat-sifat kita Islam Nusantara yang dekat dengan toleransi, inklusiviti, egaliter, segala macam. Kita punya kekayaan motif-motif Islam dari batik, lukisan kaca, arsitektur. Itu bayangkan kalau IP-nya itu kita kembangkan. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Dan ini wisdom-wisdomnya akan berhubungan dengan iklim tadi. Nah, dan juga konservasinya untuk humanity. Jadi kulturnomi ini menurut saya menjadi sangat penting untuk kita
generate menjadi sebuah gerakan. Next. Ya. Nah, urgensi iklim tadi udah saya, karena tadi unblockable dan urgensi itu selalu penting ketika kita membangun narasi. Saya rasa setiap zaman itu selalu ada pemantik urgensinya. Ada sesuatu yang mendesak yang harus dirubah. Jadi iklim tadi ya, komunitas juga, interest ya yang semakin kita rasakan gitu, narasi, keberlanjutan, authenticity itu digital juga ya, AI. Bayangkan kalau kita bisa memperkaya arsip-arsip itu menjadi narasi-narasi yang menjadi data untuk AI gitu ya. Kemarin saya masuk ke Mangkunegaran gitu melihat arsip-arsip Mangkunegaran, saya sebagai salah satu contoh nih. Kita belum ngomong arsip dari misalnya Balai Pustaka misalnya ya, KFN dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebenarnya authenticity yang kita miliki. Yang ketika saya bersyukur kemarin berpameran di mana National Museum di Doha, saya semakin sadar gitu bahwa ternyata Qatar tuh nggak punya apa-apa kalau ngomong narasi. Hanya building, hanya ya maaf ya ini bukan menghina, hanya ceritanya tentang burung falcon dan bangsa nelayan gitu ya. Tapi arsipnya nggak punya, nggak sekaya kita gitu. Kita ini kan kaya sekali arsipnya dari Wamena sampai Aceh ya. Jadi sebenarnya kita ini keren banget gitu. Jadi harusnya kalau kita membawa spirit kultural ekonomi ini sebenarnya sangat keren, yang jatuhnya juga kreatif ekonomi. Next, sebenarnya ini antara kultur ekonomi dan kreatif ekonomi ini poin saya bukan untuk diperdebatkan. Oh ini yang lebih kuat adalah kreatif ekonomi atau bukan. Intinya adalah mindset bahwa kekayaan kultural ini harusnya menjadi kita generate. Nah ini gerilya-gerilya yang saya lakukan. Ini sama filosofi kopi, kita bikin filosofi literasi, misalnya berkolaborasi dengan Mas Beng, grafis novel, terus akhirnya kita pamerkan narasi-narasi lokalitas yang begitu banyak gitu ya, tentang nature, sekali lagi ya, itu banyak sekali yang bisa kita eksplor. Narasi-narasi kemanusiaan, misalnya contoh yang di atas itu kita pergi ke sana, ke Flores, kita berpameran foto, kita akhirnya dapat beans yang sangat enak, namanya Annabella. Simple sekali karena namanya ada dua anak kecil, namanya Anna dan Bella di Manggarai. Jadi cara-cara seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dan ini works ya, maksudnya kopinya enak, ini bukan jualan ya. Kopi itu subjektif, tapi ini konsumen senang dan menjadi narasi yang cantik Pak. Next. Nah, ini tadi cultural relevance, cultural diplomacy. Harusnya kita memang punya lab kultural karena penting sekali R&D untuk bisa membangun fundamental yang basisnya adalah tadi kayak keanekaragaman hayati, indikasi geografis, IT, UNESCO City dan lain-lain. Sebenarnya kalau mau dibaca nih, kalau mau disimpulin sebenarnya ini gerilya kultural saya sih untuk supaya bisa survive. Nggak ada lebih nggak kurang, sebenarnya ini upaya untuk survive aja. Tapi siapa tahu survival itu memang menjadi model supaya kita bisa mengeluarkan pandangan atau ideologi, katakanlah gitu. Next. Nah ini saya gambar di, nah ini penting nih yang kanan ini. Tadi kan saya bilang nature ya. Nature itu kan bisa turun dari kopi, kakao, teh, vanila. Nanti saya kasih lihat contoh yang real, yang potensinya besar sekali. Bayangkan kalau bisa di-cross ke Nusantara. Kan itu kan banyak sekali ya. Makanya kemarin kita ngobrol sama Kanjeng ya, Mangkunegaran. Bayangkan kalau kita kembangkan kenusantaraan ini dengan misalnya dengan komoditi. Karena kita sebagai bangsa ini masih kena komoditi trap. Kita selalu berdagang. Konsumen. Belum ngomong impact kultural.
Sementara kalau balik lagi kan kita nggak kemana-mana. Dari kemarin ngomongnya banyak ini sama Korea lagi, kita nggak punya peta jalan yang bisa dipraktekkan gitu. Dan menurut saya memang ini kayak semacam, bagi saya ya, kenapa saya bilang web, kalau bisanya langsung dijalankan aja gitu. Nggak usah dibikin proposalnya, proposal hidup aja gitu. sambil berjalan. Hampir sama, misalnya kekayaan culture tadi yang saya bilang, misalnya Islam Nusantara, udah langsung aja wastranya kita kolaborasi sama teman-teman di Pekalongan atau misalnya para makers yang ada di Jakarta gitu. Dan ini bisa menjadi yang saya bilang sebagai open innovation tadi. Ini kan esensi open innovation ya. Ya, betul. Next. Ya, ini kan 2 halaman lagi. Ini contoh yang kita kemarin ke Flores. Bayangkan, kita ke Flores tuh oleh-olehnya banyak sekali ternyata. Selain cerita ya, selain jualan, kita akhirnya belajar. Ini proses belajar dan hubungannya dengan carbon neutral tadi. Kelihatannya jauh besar ya, carbon neutral gitu ya. Apa coba? Ada 3 fondasi dari ini nggak tahu saya ini bener atau enggak, saya juga nggak tahu, ini dari ngobrol-ngobrol aja, dari ahli lingkungan, ngobrol dengan KLH, ngobrol dengan Mbak Monica, dengan Mas Singgi, akhirnya dapat 3 pilar, yaitu kopi, kakao, dan bambu. Karena bambu itu nyimpen air, di Flores itu ada bambu petung yang besar sekali, bambunya sangat kuat, kualitasnya sangat bagus. Kita akan bikin interiornya pakai bambu di toko yang baru. Terus kita otomatis ada kakao. Salah satu kakao terbaik ada di Flores. Flores ada Gunung Kilimutu, ada Gunung Inerie, dan kita tahu alamnya sangat indah. Dan tentu saja kopi. Ini kan bisa jadi sesuatu narasi yang sangat kuat gitu. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya kesel sebenarnya. Kenapa? Karena kedai-kedai kopi di Amerika, di Australia membawa narasi ini, tapi dia nggak punya kebun kopi. Bayangkan kedai kopi di Melbourne harus pergi ke Afrika atau ke Amerika Latin untuk membawa narasi ini. Itu pun dibawa sama mereka. Dan akhirnya mereka dapat bisa sedikit. Brand kopinya sangat terkenal gitu ya. Sebut saja Martin gitu ya. Kalau di Amerika ada Stantown Coffee, itu bisa sertifikat dua-duanya dan boleh dicek, itu transparan. Kita nggak ada kedai kopi, Mas paling saya sebagai filosofi kopi malu gitu. Orang kita dari Jakarta ini 2,5 jam bisa nyampe ke kebun kopi, kan gitu kan. Kita tinggal naik bus, dari bus kita ke Tehrani yang kita juga kerjasama, itu hanya 2,5 jam. Jadi intinya adalah itu menyadarkan saya bahwa kita ini kaya sekali alam, tapi kita nggak tahu. Itu yang menjadi cukup tragis gitu. Makanya kita bereksperimentasi secara indah, kita ngangkat Flores. Next. Sekali lagi saya bersyukur bisa bereksperimen seperti ini ya. Ini eksperimen yang lain dari Zin. Zin ini kan mungkin disepelekan ya, dari Zin majalah indie gitu ya, Irama Nusantara ngeluarin buku namanya dari Ngakiko ke Dek Plus. Dek Plus itu albumnya Bos Plus. Ngakiko ini ismenya Soekarno ya, Soekarno yang tidak suka barat, manipul Uzbek ya. Ini bukti anak sekarang sebenarnya kayak gini-gini. Anak generasi sekarang mengangkat ini menjadi sebuah konten dan akhirnya menjadi apa? Jadi museum. Ini Mas Wendy yang kerjain bareng Irama Nusantara. Mas Wendy adalah CEO-nya Lokalan Tablo. Dia mengerjakan ini menjadi konten. Dan ini menjadi kaos yang saya pakai ini. Ini kan kulturnomi ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menarasikan sesuatu yang ngepop. sebetulnya udah ada di masa lalu. Sebenarnya dari di masa lalu, menjadi catatan-catatan sejarah masa lalu gitu ya. Dan kita bikin relevansinya baru, pull factornya juga dibangun. Ini kan indah sekali ya. Nah di sini kita akan membangun hal kayak gini cukup banyak gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh gitu bahwa
oh bisa ya, tadi misalnya sama seperti Blok M tadi kan. Blok M itu kan bisa jadi kayak seperti ini, kita tinggal kerjasama dengan Irama Nusantara atau banyak sekali loh membuat zin itu banyak sekali apalagi yang bikin di Bandung itu juga ada bukan Irama, selain Irama Nusantara ada banyak lah saya sampaikan. Oke, next. Ini sebenarnya peran yang kiri bawah ini yang rada berat. Kita ini harus menjadi orkestrator sebenarnya. Karena kan tadi menghubungkan antara anak zin, anak skena, Seniman tulen, dengan government, dengan kampus, dengan pemkot, itu kan sulitnya di situ. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Saya bersyukur karena saya punya luxuries untuk potong sana sini gitu ya, karena akses dan mungkin punya ruang untuk bereksperimen gitu ya, karena tadi misalnya contoh filosofi kopi atau Mokananta dan lain-lain. Tapi sebenarnya spiritnya yang saya pengen share. Next. Ya, ini sebenarnya contoh-contoh teman-teman yang lain juga melakukan ya. Parfum, Human melakukan, si siapa namanya Melisa melakukan. Jadi sebenarnya nggak cuma saya, ini potensi-potensi ke depan yang begitu banyak. Next. Ya, terima kasih itu dari saya. Maaf kalau ada kepanjangan, ini mungkin jadi pemantik untuk kita bisa ngobrol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Handoko. Ini saya agak bingung nih, menginti saringannya seperti apa. Tapi kira-kira begini, bahwa bangsa kita ternyata nggak kekurangan apa-apa. Bahwa kita sudah taken for granted, punya cerita dari dulu, dari orang-orang yang sudah tidak ada bahkan, dan semuanya itu ada cerita, ada lisannya, ada sejarah lisannya, ada sejarah teksnya gitu. Dan saya kira jadinya, saya baru dengar banget tadi pas Mas Handoko bilang kultural nantinya ke kultural diplomasi. Saya melihat ini buku ini sebetulnya bisa dibaca oleh mata siapapun gitu. Nah cuman yang saya mau tanya tuh mungkin nanti direspon saya membayangkan ini kan sambil nyari model, sambil nongkrong juga, terus balik ke kamar sambil ngedraft idea kan. Ini orang kagak pernah tidur apa gimana ya? Saya membayangkan Mas Handoko tuh selalu kayak berpikir, tapi kayaknya malamnya dia suntuk berpikir dan ngedraft gambar, besoknya dia nongkrong gitu. Nah, bagaimana mengambil posisi Mas Handoko ya? Mungkin sebelum ini sebagai pertanyaan pemantik ya, sebelum teman-teman bertanya, bagaimana Mas Handoko mengambil posisi moderat ini gitu loh Mas? Posisi yang menjangkit banyak titik-titik, banyak person to person, banyak ruang ke ruang, sehingga Mas Handoko tetap fresh, tetap penuh dengan motivasi, tetap dengan kelengkapan diri gitu, dan it's okay gitu, dan tetap tulis gitu. Ya, sebenarnya ada satu tambahan lagi sih yang lebih berat lagi. Mikirin cash flow. Oh, boleh itu nanti dibuka aja Mas kalau mau dibuka. Ya, karena kan saya kan CEO filosofi kopi juga kan, saya CEO blog segala macam. Artinya ada satu hal yang sebenarnya sejujurnya faktor ekonomi juga berpengaruh di tulisan-tulisan ini sebenarnya sejujurnya ya. Karena kan saya juga sering diskusi dengan budayawan juga yang sebenarnya katakanlah kalau tidak mikirin cash flow itu lebih enak ya tadi ya. Kalau membayangkan tadi lebih enak. Mikirin cash flow memaksa saya untuk berhati-hati juga membuat menulis sesuatu segala macam karena kan bisnis model hubungannya sama sustainability. Tadi saya benar nongkrong, tadi meeting lama sama Mas Imam Prasojo ya, salah satu senior saya di Visip UI. Tadi ngomongin soal model juga social ownership gitu, yang harusnya model-model seperti ini tidak bisa pure dihitung secara angka aja, karena harus ngomong happiness index,
social impact, social economy impact dalam konteks yang lebih besar. Harus ada model perhitungan ekonomi yang lebih komprehensif gitu ya. Saya nggak yakin kayak balik lagi kayak misalnya di katakanlah di Melbourne atau di Korea atau Thailand, itu pasti ada hitung-hitungan yang lebih besar tentang model ekonomi yang sekarang, yang lebih komprehensif. Nah itu yang kita nggak pernah diskusi. Saya sebenarnya itu diskusi soal itu juga. Ya, artinya sebenarnya buku ini tuh mengajak teman-teman membaca itu untuk melihat kebudayaan, terus bukan sebatas sesuatu yang transaksional, price, tapi kita bisa akrab dengan budayanya, Mas. Betul. Walaupun jangan berharap terlalu, karena buku ini kan nggak terlalu tebal juga ya. Jangan terlalu berharap ini bisa menjawab semua persoalan ya, karena ini kan sebuah lemparan ide. Saya memang bertekad untuk melanjutkan buku ini. Dalam arti mungkin bentuknya akan seri gitu. Intinya adalah ini pemantik pikiran dulu gitu ya, karena tentu nggak bisa menjawab pikiran di semua ya, karena selalu ambisius ya, kalau itu sampai ke sana. Minimal semua keywordnya dibalik dulu. Yes, betul. Tapi kalau menjawab tadi bagaimana mengaturnya, ya memang berat sih. Penerbit tahu lah, sering mengejar-kejar saya, Mas Pak. Ayo kapan selesai nih, biasanya kejar-kejar ya. Thank you juga Mas Sabar untuk mengejar-kejar bagian mengejar-kejar itu. Gitu. Tapi intinya adalah buku ini sifatnya lebih tadi lempar pemikiran seperti yang coret-coretan saya di halaman awal tadi. Mungkin yang menjadi penyelamat adalah justru coret-coretan itu. Karena dengan mencoret itu terekam, dan biasanya saya nekat untuk saya posting di sosial media kayak menjadi hutang. Oh ini berarti saya harus ceritakan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Antono. Dan satu hal yang menarik tadi disebut bahwa persoalan culture ini juga persoalan bagaimana kita mempersiapkan sustainability. Artinya sebenarnya yang Mas Antono pikirin bukan soal hari ini aja, tapi buat generasi saya dan teman-teman di bawahnya.